Selamat datang kembali di seri metode numerik, masih melanjutkan terkait pencarian solusi atas sistem persamaan linear. Untuk video kali ini, teknik yang akan dibahas adalah teknik penumpuan. Nah, seperti di video sebelumnya, dalam mencari solusi atas sistem persamaan linear, kita bisa menggunakan eliminasi Gauss yang melibatkan proses operasi baris elementer. Jadi, matriks yang merupakan representasi dari sistem persamaan linear itu nanti akan diubah menjadi matriks echelon baris, di mana bentuk dari matriks echelon baris ini adalah matriks segitiga atas ya. Jadi matriks segitiga atas itu bisa kita lihat fokusnya dari diagonal utama ya. Setiap elemen yang berada di bawah diagonal utama itu bernilai 0 seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah matriks representasi SPL menjadi matriks segitiga atas ya. Secara algoritmik bentuknya seperti ini ya. Kita coba lihat untuk masing-masing indeks karena di sini ada indeks untuk I, indeks untuk J, dan indeks untuk K. Ya, untuk I di sini, I menyatakan kolom. Ya, jadi nanti kolom ke berapa yang nantinya akan dibuat elemen di bawahnya akan menjadi nol. Sementara untuk J, di sini adalah elemen-elemen yang terdapat pada baris. Jadi I-nya kolom, J-nya baris. Nah, untuk I dan J, di sini akan ada penghitungan P sama dengan AJ, I dibagi AI, I. P inilah yang nantinya akan disebut sebagai faktor pengali. Ya. Kemudian dari faktor pengali ini, kita akan gunakan untuk mengubah setiap elemen yang terdapat pada baris yang bersangkutan. Jadi di sini untuk K, ya, K ini adalah elemen yang terdapat pada baris C. Kemudian fokus kita adalah ke elemen AI, I ini. Ya. Elemen pembagi AI, I akan disebut sebagai elemen penumpu. Nah, nantinya elemen penumpu inilah yang akan kita pilih berdasarkan kolom-kolom yang terdapat pada 1, 2, sampai N-1. Nah, eh, dari penghitungan atau formula faktor pengali ya yang formulanya adalah AJ, I dibagi AI, I. Bagaimana kalau misalnya AI, I itu bernilai 0? Ya. Nah, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, jika AI, I atau elemen penumpunya sama dengan 0, maka akan terjadi pertukaran baris. Ya. Pertukaran barisnya adalah terhadap baris di mana calon elemen penumpunya itu tidak sama dengan 0. Oke. Kasus kedua, kalau misalnya AI, I itu bernilai sangat kecil, tapi memang tidak sama dengan 0. Nah, kita bisa melihat kasus ketika elemen penumpunya itu bernilai sangat kecil. Ada contoh SPL di sini, epsilon X1 ditambah 2X2 sama dengan 6. Kemudian di persamaan yang kedua, X1 dikurang X2 sama dengan 1. Di sini epsilonnya diketahui itu bernilai 10 pangkat min 17, jadi sangat kecil sekali. Ya. Nah, hasil matriks representasinya ya seperti berikut. Diurutkan saja koefisien-koefisien melekat, kemudian konstanta di sebelah kanan ruas, epsilon 2, 6, 1, min 1, 1. Nah, kita akan coba mengubah matriks ini menjadi matriks echelon baris yang kemudian nanti akan kita cari solusinya berdasarkan substitusi mundur, tetapi tetap
mempertahankan algoritma dari eliminasi Gauss-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, epsilon 26 1 min 11 dengan segala eh, perubahan berdasarkan operasi baris elementer, kita akan mengenolkan, membuat nol angka 1 yang berada di sini. Ya. Jadi mengubah dari matriks yang seperti ini menjadi epsilon 26, 0, min 1, min 2 per epsilon, 1 min 6 per epsilon. Nah, jadi setelah ini, karena sudah merupakan matriks segitiga atas, maka kita sudah bisa menggunakan substitusi secara mundur. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa min 1, min 2 per epsilon, X2 sama dengan 1 min 6 per epsilon. Atau kalau misalnya saya sederhanakan, itu akan menjadi epsilon plus 2x2 sama dengan 6 min epsilon. Karena tadi kita sudah bisa melihat bahwa epsilonnya itu sangat kecil sekali, ya, 10 pangkat min 17, maka nilai dari epsilon plus 2 ini bisa saya samakan dengan 2. Begitu juga dengan 6 min epsilon. Jadi akan kita bisa lihat eh, bahwa hasil akhirnya adalah 2x2 sama dengan 6, kemudian x2 sama dengan 3. Kemudian dari x2 sama dengan 3, kita akan masukkan ke persamaan pertama, ya, yaitu x1 ditambah 6 sama dengan 6, ya, atau x1 ditambah 2x2 sama dengan 6 ketika x2-nya sama dengan 3, maka ini sama dengan 6. Ini akan mengakibatkan epsilon x1 sama dengan 0. Jadi x1-nya itu sama dengan 0. Nah, tetapi perhatikan bahwa ketika x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 3, ini akan menghasilkan sesuatu yang tidak benar, ya. Karena persamaan awal kita itu adalah x1 min x2 sama dengan 1. Sedangkan ketika x1-nya sama dengan 0 dan x2-nya sama dengan 3, maka 0 dikurang 3 itu sama dengan min 3, bukan sama dengan 1. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita coba lihat, ya. Jadi kelemahan eliminasi Gauss yang biasa, ya, tentu saja ketika elemen penumpunya sama dengan 0, itu eliminasinya tidak dapat dilakukan, tetapi kita bisa melakukan pertukaran baris antara baris penumpu dengan baris yang calon penumpunya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini dia. Kalau misalnya elemen penumpunya itu kecil sekali, maka akan terjadi perambatan galat. Ya, perambatan galat, pembulatan yang besar. Nah, bagaimana cara mengatasi perambatan galat, pembulatan yang besar yang diakibatkan oleh elemen penumpunya sangat kecil? Nah, kita bisa memilih elemen penumpu dengan nilai mutlak maksimum. Ya, jadi dari calon-calon penumpunya, kira-kira nilai mutlaknya yang paling maksimum itu yang mana, gitu ya. Baru ketika sudah terpilih calon penumpu dengan nilai mutlak maksimum, akan ada pertukaran baris pada matriks augmentasi, ya, matriks representasi antara baris iterasi terhadap baris calon penumpunya. Ya. Nah, teknik pemilihan elemen penumpu ini disebut sebagai teknik penumpuan. Oke. Nah, contohnya seperti yang tadi, ada dua calon penumpu ketika kita berada di iterasi pertama, ada epsilon dan juga ada satu. Ya, dari epsilon dan satu itu mana yang nilai mutlaknya yang paling besar? Ya. Nah, tentu saja nilai mutlak yang paling besar adalah nilai mutlak satu. Ya, jadi satu di sini akan menjadi baris penumpu. Sedangkan baris iterasinya itu ada di baris pertama. Nah, ada pertukaran antara baris pertama dan baris kedua sehingga matriks representasinya menjadi seperti berikut. Nah, setelah terjadi pertukaran baris antara
baris iterasi terhadap baris penumpu, maka sudah langsung bisa digunakan proses eliminasi Gauss biasa. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini bisa divalidasikan ya. 1 - 1 1 0 2 plus epsilon 6 min epsilon. Ya, dengan menggunakan substitusi mundur kita dapatkan X2-nya sama dengan 3. X2 sama dengan 3 kita gunakan di persamaan yang pertama, hasil dari pertukaran baris tadi. X1 min 3 sama dengan 1, sehingga kita dapatkan X1 sama dengan 4. Ya, jadi sudah memenuhi ya ketika X1-nya sama dengan 4 dan X2 sama dengan 3 adalah solusi bagi sistem persamaan linear yang sebelumnya. Nah, berikut adalah contoh yang mungkin lebih besar dimensinya gitu ya. Artinya di sini ada 4 persamaan dan juga 4 variabel. Nah, kita coba telusuri ya masing-masing iterasinya ya. Di iterasi pertama kita meninjau kolom yang pertama ya. Nah, di kolom yang pertama ini ada 4 calon penumpu ya. 1 2 4 min 3 ya. Nah, kira-kira eh, mutlak nilai mutlak yang maksimum adalah yang mana ya. Tentu saja adalah yang 4 ya, nilai mutlak yang paling maksimum dari 1 2 4 dan min 3. Kemudian 4 di sini terletak pada baris ketiga, sementara tadi baris iterasinya adalah baris pertama. Jadi ada pertukaran baris antara baris pertama dan baris ketiga. Ya, sehingga di sini 4-nya sudah berada di atas, 1-nya berada di bawah. Kemudian lakukan eliminasi Gauss biasa. Dengan menggunakan eliminasi Gauss ini, kita akan mengubah dari yang ininya 2, 1 min 3 menjadi 0, 0, 0. Kemudian di iterasi kedua, ada 3 elemen penumpu, calon penumpu ya, min 1, 1,5, 2,5. Dan dari ketiga nilai ini, yang nilai mutlaknya adalah maksimum, yaitu 2,5. Kemudian di sini 2,5 itu terletak pada baris yang keempat ya. Sedangkan baris iterasinya itu adalah baris yang kedua. Jadi ada pertukaran baris antara baris kedua dan baris keempat. Lalu kita lakukan lagi eliminasi Gauss supaya mendapatkan 0, 0 di kolom kedua. Kemudian kita lanjut pemilihan penumpu antara min 2,2 dan 4,8. 4,8 yang terpilih dan terjadi pertukaran baris antara B3 dan B4. Dilanjutkan dengan eliminasi Gauss yang terakhir dan kita akan memperoleh matriks segitiga atasnya seperti berikut. Ya, dan di sini sudah eh, didapatkan matriks segitiga atas dan kita sudah bisa melakukan eh, teknik substitusi mundur atau penyulian mundur. Nah, bisa dieksplor lagi atau divalidasi lagi bahwa diperoleh dengan menggunakan substitusi mundur X4-nya sama dengan 7,5 dibagi 3,75 sama dengan 2, X3-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan min 1, X1-nya sama dengan 3. Ya. Jadi demikian eh, teknik penumpuan ya. Silakan dieksplor lagi. Kemudian dapat dilihat perbedaannya antara teknik penumpuan dengan eliminasi Gauss biasa. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.